Bismillah, hari ini kita akan belajar bahaya daripada sifat bakhil. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, setiap muslim ketika ditakdirkan miskin, Allah memerintahkan sabar. Dan setiap muslim yang ditakdirkan menjadi orang kaya disuruh berbagi, dari mulai infak, sedekah, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Itulah indahnya agama kita. Miskin sudah pasti tidak punya hal-hal yang bisa diberikan. Miskin gak punya. Tapi kaya, nah ini ya, orang kaya itu diperintahkan oleh agama kita untuk berbagi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ketika dia diberi amanah kekayaan tapi dia tidak mau berbagi, alias disebut dalam agama kita dengan kata-kata bakhil. Jadi bakhil itu adalah bahasa Arab sebenarnya, yang artinya dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelit ya. Nah, hari ini kita akan belajar betapa bahaya sifat bakhil. Sifat bakhil. Tentu di sini saya tegaskan, ini sekali lagi bukan dari pikiran saya, tapi saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad ya. Kitab Nasaihul Ibad bab yang ke-7 ya, makalah yang kedua. Yang ini ya secara khusus saya nukil dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagi yang tidak meyakini monggo, tidak ada masalah. Tapi saya sangat meyakini ini. Kenapa? Karena ini perbuatan menentang syariat Islam, menentang dari ajaran Islam. Makanya kalau ada yang seperti ini, itu bisa jadi daripada efek orang yang memiliki sifat bakhil. Ada 7 bahaya orang yang memiliki sifat bakhil yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan bacakan. Wal maqalatu atsaniyah, dan makalah yang kedua, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, al-bakhilu al-bakhilu ay wa huwa al-mani'u min malin nafsihi. Orang yang tidak orang yang menahan hartanya secara sendiri. Artinya orang yang bakhil itu orang yang hartanya itu ditahan aja sendiri. La yakhlu min ihdas sab'in ay al-muhlikat. Tidak akan lepas salah satu dari yang 7. Artinya kalau ada sifat bakhil, maka 7 hal ini tidak akan lepas. 7 hal ini akan mengikuti orang yang bakhil itu. Al-muhlikat artinya yang membinasakan. Hati-hati nih, orang yang bakhil akan diikuti 7 hal ini, yang mana 7 hal ini membinasakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, jauhkan ya Allah. Yang pertama, imma ayyamuta fayarisuhu man yabzul malahu wa yunfikhu li ghairi ma amarallahu ta'ala aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhuzuhu ba'da tazlili nafsih. Yang pertama, dia akan mati, kemudian warisannya akan habis dan hartanya akan dihabiskan, akan dihambur-hamburkan oleh orang yang setelahnya.
Atau Allah akan utus seorang penguasa, atau di sini seorang yang memiliki wilayah tersebut yang zalim tentunya, untuk mengambil harta tersebut untuk menghinakan orang itu dan keluarganya. Ya. Jadi efek dari bakhil adalah harta yang diwarisi itu akan habis dengan cara sia-sia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama, orang bakhil kalau mati hartanya akan binasa, ya akan hilang, akan habis. Yang kedua, au yuhiju ay yuharrikullahu lah syahwatan tufsidu alaihi malahu. Yang kedua nih, orang yang bakhil Allah akan bangkitkan syahwatnya, sehingga dengan syahwat itu dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Makanya hati-hati banget ya, kalau kita diamanahkan harta oleh Allah, jangan sampai ada rasa untuk memiliki sepenuhnya ya, atau dengan kata lain bakhil, jangan sampai bakhil ya. Ini ancaman yang kedua, orang yang bakhil Allah akan munculkan syahwatnya secara berlebihan, sehingga dari syahwat itu dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Au yabdulahu ra'yun fi bina'in au imaratin fi ardin harabin fayazhabu fihi maluhu au yusibu lahu nakbatun min nakabatid dunya min gharqin ya. Atau orang yang bakhil ini Allah akan berikan sebuah ide yang dia kemudian dengan ide itu membangun pembangunan infrastruktur yang mana di atasnya bangunan, di bawahnya tanah yang rusak. Sehingga apa? Hartanya habis ya, hartanya akan hilang karena musibah tersebut ya. Jadi hati-hati, orang yang bakhil itu akan diberikan oleh Allah sebuah ide, saran, sehingga dia membangun sebuah bangunan yang di situ sebenarnya setelah jadi Allah akan hancurkan bangunan tersebut, sehingga apa? Uangnya akan habis. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang selanjutnya, au harqin, atau terbakar ya. Kalau tadi tenggelam karena bangunan, kalau yang ini harqin, terbakar. Au sariqatin, atau dicuri, dirampok. Wa ma asbaha dzalik, atau dengan yang serupa lainnya. Au yusibahu, atau dengan ditimpa sebuah musibah kepadanya. Illatan daimatun fayunfiku malahu fi mudawatiha au yudfinu, atau dikasih sebuah penyakit yang berkepanjangan, sehingga dengan penyakit itu dia berobat lagi, bayar lagi, sehingga hartanya menjadi habis gara-gara berobat penyakit ya. Al-mawadi'i fayansahu fala yajidu, yang mana ketika dia melakukan itu dia tidak akan ketemu dengan yang namanya kesembuhan ya, tidak akan ketemu dengan yang namanya obat daripada penyakitnya itu, sehingga menjadi habis. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekali lagi bahwasanya ya, orang yang bakhil itu betul-betul sangat terhina ya. Jadi ada 7, saya ulangi sekali lagi. Bahaya dari sifat bakhil ada 7. Yang pertama, meninggal yang hartanya kemudian diwarisi. Nah, yang dapat warisan itu akan menghambur-hamburkan hartanya. Itu 1. Yang kedua, hartanya akan dirampok, diambil oleh penguasa yang zalim. Yang ketiga, dibangkitkan syahwat sehingga dia
menghambur-hamburkan karena syahwatnya itu. Yang keempat, muncul ide, ya, entah itu membangun rumah, merenovasi, investasi, tapi di tempat yang salah. Misalnya investasi, ternyata di situ investasi bodong, duitnya dibawa kabur, ya, atau ditipu orang. Nah itu orang-orang yang punya watak bakhil itu siap-siap seperti itu. Yang kelima, hartanya akan terkena musibah dengan cara tenggelam atau terbakar atau dicuri atau dirampok atau rusak, ya, karena hujan, serangga, tikus atau apalah, ya rusak. Yang keenam, orang yang bakhil itu adalah tertimpa penyakit yang berkepanjangan. Hati-hati, ini bisa menjadi introspeksi diri bagi mereka yang mungkin sedang diuji hari ini dengan penyakit yang panjang. Nah, salah satu solusinya bisa dengan cara bersedekah, ya. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Jangan sampai seperti ini, dikasih penyakit yang berkepanjangan sehingga uangnya itu habis buat bayar dokter, nebus obat, minum obat, bayar dokter, nebus obat, bayar dokter, nebus obat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir, orang yang bakhil, dia akan menyimpan uang, tapi dia lupa di mana dia menyimpannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini adalah sebuah kehinaan bagi seorang muslim yang memiliki sifat bakhil. Bahkan ada ulama yang mengatakan uang, makanan yang dikasih dari orang yang bakhil itu adalah sumber penyakit. Hati-hati. Jadi kalau ada orang bakhil kemudian dia ngasih duit, ngasih makanan, ya, ujuk-ujuk nih. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi sumber penyakit bagi mereka yang memanfaatkan atau memakannya. Hati-hati. Karena biasanya orang yang bakhil dia tidak akan pernah rela berbagi, tidak akan pernah ikhlas, ridho ketika dia berbagi sama orang lain. Itulah karakter orang yang bakhil. Ya, oleh karena itu, ketika kita diamanahkan sebuah harta, entah itu berupa jabatan, entah itu perniagaan, entah itu kemewahan dunia yang lainnya, maka perbanyak bersyukur dan perbanyak berbagi. Ketika kita dikasih suasana keadaan yang serba terbatas, maka di situ Allah sedang memberikan pahala dengan jalur kesabaran. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari sifat yang bakhil sehingga kita selalu dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang senang berbagi. Berbagi lagi, berbagi lagi, berbagi lagi. Karena orang-orang yang berbagi, hakikatnya Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Dan orang yang bakhil, Allah akan kecilkan, Allah akan kecilkan, Allah akan kurangi, Allah akan kurangi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.